warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak kami selalu dalam ridha Allah, sehat dan bahagia. Kita akan lanjutkan materi kemarin. Sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar, agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan soleha. Amin. Setelah kemarin kita membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kontrol diri dan prasangka baik, maka di video ini kita akan membahas tentang hal yang sama. Tujuan pembelajaran ini agar kamu bersikap mengontrol diri dan berprasangka baik dalam kehidupan sehari-hari. Kontrol diri artinya bahwa kitalah yang mempunyai kuasa atas diri kita. Bahkan nafsu dan amarah pun kita bisa mengendalikannya dengan cara menyadari bahwa apakah ketika kita melampiaskan amarah akan berdampak baik atau sebaliknya berdampak buruk. Ketika emosi atau marah, cobalah berhenti sejenak, jeda sejenak, dan bertanyalah kepada diri sembari menghela nafas. Apakah sudah benar yang aku lakukan? Lalu pikirkan jawaban yang muncul. Kontrol diri juga bisa dilakukan dengan cara memahami dengan baik bahwa apakah kita melakukan sesuatu kepada orang lain bila suatu saat orang lain itu melakukan hal yang sama ke kita. Kontrol diri bisa dilakukan dengan cara memahami dengan baik bahwa apakah ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, bila suatu saat orang lain melakukan hal yang sama, kita akan suka? Jika jawabannya di dalam dirimu adalah tidak, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Sebab semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan kembali ke diri kita. Tentang prasangka baik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, prasangka baik kepada Allah atau husnuzon kepada Allah. Berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih dan penyayang kepada semua ciptaannya. Perwujudan husnuzon kepada Allah antara lain husnuzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini bahwa semua perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu juga semua larangannya pasti akan berakibat buruk apabila dilanggar. Kemudian husnuzon dalam berdoa. Seorang muslim yang memahami husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa akan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Namun bila belum dikabulkan, maka ia akan berpikir inilah yang terbaik dan ia akan menerimanya dengan penuh keikhlasan. Husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Dalam berikhtiar, sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dikembangkan karena tidak semua ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam berikhtiar harus selalu digandengkan dengan sikap tawakal, yaitu menyerahkan hasil ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga ketika ikhtiarnya berhasil, maka ia akan bersyukur, dan ketika gagal, ia akan bersabar dengan tidak berputus asa. Husnuzon kepada orang lain. Kalau yang pertama tadi adalah husnuzon kepada Allah, kemudian yang kedua adalah husnuzon kepada orang lain. Berprasangka baik kepada orang lain artinya seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif.
Mengembangkan sikap husnuzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk melakukan kebaikan orang lain dan mengakuinya dengan jujur atas segala kelebihan yang dimilikinya. Sebaliknya, berusahalah untuk melupakan segala keburukan orang lain yang pernah dilakukannya kepada diri kita. Begitu juga, berusahalah untuk mengingat keburukan yang pernah kita lakukan kepada orang lain dan berusahalah untuk tidak mengulangnya kembali. Sebaliknya, berusahalah untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah orang lakukan untuk kita. Yang ketiga adalah husnuzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang justru itulah kelebihan yang dimilikinya. Dengan menyadari kelebihan yang ada pada dirinya, maka timbul sikap yang penuh harapan, tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup, bahkan bersikap optimis dengan bekerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja waras, dan kerja tuntas. Dengan menyadari kekurangan pada dirinya, maka berusaha untuk memperbaikinya dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan. Di antara hikmah perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya sifat sabar dengan tidak cepat memberi reaksi terhadap permasalahan yang timbul. Kedua, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. Ketiga, mendapat penilaian yang positif dari lingkungan. Yang keempat, terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi dengan sesama. Sedangkan hikmah perilaku berprasangka baik atau husnuzon diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, terbentuknya sikap percaya diri dalam diri seseorang. Yang ketiga, gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya, sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Yang keempat, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tugas manusia hanya berusaha dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontrol diri dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Renungkanlah dampak negatif perbuatan dosa dan maksiat, dan renungkanlah akibat positif beramal soleh. Setiap perbuatan dosa dan maksiat akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Misalnya, hati gelisah, tidak tenang, dan merasa jauh dari Allah. Sebaliknya, amal soleh akan berakibat positif bagi dirinya. Misalnya, hidup tenang, optimis, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kontrol diri juga bisa dilakukan dengan cara mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitas hidup manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Maka niatkan dan arahkan seluruh aktivitas hidup untuk beribadah guna meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dengan cara menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Jika ada bisikan hawa nafsu untuk melakukan maksiat, maka segera minta perlindungan Allah dengan cara membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cara yang keempat adalah memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikrullah.
Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk bersikap mengontrol diri dan selalu berprasangka baik. Kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.